Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai materi perkembangan kurikulum kontemporer 2 yang beranggotakan Indah Kumala Dewi, Nabila Ilmi Aulia Rahma, Arif Yanuar, dan Putri Sulistiorini. Mengenai pembelajaran abad 21, pembelajaran abad 21 itu merupakan proses belajar mengajar yang berpusat pada peserta didik dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dengan multi sumber yang menempatkan peserta didik berperan aktif dalam pemerolehan kompetensi dan kecakapan abad ke-21 serta literasi. Strategi pembelajaran abad 21 itu menekankan kepada kemampuan siswa untuk berpikir kritis, mampu menghubungkan ilmu dengan dunia nyata, menguasai teknologi informasi, komunikasi, dan saling berkolaborasi. Pencapaian keterampilan tersebut dapat dicapai dengan penerapan metode pembelajaran yang sesuai dengan dari sisi penguasaan materi dan keterampilan. Kementerian Pendidikan dan Budaya tahun 2013 telah menjelaskan bahwa model pembelajaran abad 21 adalah sebagai berikut. Yang pertama, itu adalah pembelajaran yang diarahkan untuk mendorong peserta didik agar mampu mencari tahu dari berbagai sumber observasi, bukan diberitahu. Kemudian yang kedua adalah pembelajaran yang diarahkan untuk mendorong peserta didik agar mampu merumuskan masalah dalam kurung menanya, bukan hanya menyelesaikan masalah atau menjawab. Kemudian yang ketiga adalah pembelajaran yang diarahkan untuk mendorong peserta didik agar mampu berpikir analitis, mengambil keputusan, bukan berpikir mekanistis atau rutin. Kemudian adapun prinsip pembelajaran abad 21 menurut Nichols menyederhanakan prinsip pembelajaran abad ke-21 menjadi 4 hal. Yang pertama adalah instruction should be student centered, di mana siswa di sini ditempatkan sebagai subjek pembelajaran yang aktif dalam mengembangkan minat dan potensi yang dimiliki siswa. Siswa tidak dituntut untuk mendengarkan dan menghafal materi pelajaran yang diberikan guru. Namun, siswa harus berusaha mengkonstruksi pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya sesuai dengan kapasitas dan tingkat perkembangan berpikirnya. Dalam pembelajarannya, siswa juga sambil diajak berkontribusi untuk memecahkan masalah-masalah nyata yang terjadi di masyarakat. Kemudian yang kedua adalah education should be collaborative. Di sini siswa diharuskan belajar untuk bisa berkolaborasi dengan orang-orang yang berbeda latar budaya dan nilai-nilai yang dianutnya. Siswa perlu didorong untuk bisa berkolaborasi dengan teman-teman di kelasnya untuk menggali informasi dan penggalian makna. Dalam mengerjakan sebuah proyek, siswa perlu diajarkan sebagaimana menghargai kekuatan dan talenta dari orang lain, serta bagaimana cara mengambil peran dan menyesuaikan diri secara tepat dengan mereka. Kemudian yang ketiga adalah learning should have context. Dalam pembelajaran tidak akan berarti jika tidak memberi dampak terhadap kehidupan siswa di luar sekolah. Oleh karena itu, materi pelajaran perlu dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Maka, guru perlu mengembangkan metode pembelajaran yang memungkinkan siswa itu bisa terhubung dengan dunia nyata. Guru bisa membantu siswa agar siswa dapat menemukan nilai, makna, dan keyakinan atas apa yang sudah dipelajarinya, serta agar siswa dapat mengaplikasikan hasil belajarnya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian
Kemudian guru melakukan penilaian kinerja terhadap siswa yang ada kaitannya dengan dunia nyata. Kemudian yang keempat adalah school should be integrated with society, yaitu sekolah biasanya memfasilitasi siswa untuk terlibat dalam lingkungan sosial dengan tujuan agar siswa dapat menjadi warga negara yang bertanggung jawab, seperti sekolah mengadakan kegiatan pengabdian masyarakat yang dimana siswa dapat belajar mengambil peran dan melakukan aktivitas tertentu dalam lingkungan sosial. Siswa juga dapat dilibatkan dalam berbagai pengembangan program yang ada di masyarakat, seperti program kesehatan, pendidikan, lingkungan hidup, dan lain sebagainya. Selain itu, untuk melatih kepekaan empati dan kepedulian sosial siswa, sekolah juga bisa mengadakan pengunjungan panti. Karakteristik guru abad 21. Dalam proses pembelajaran, tentunya diperlukan guru. Guru harus bisa menjadi fasilitator dan motivator bagi muridnya untuk mencari dan memanfaatkan sumber belajar melalui kemajuan digital yang dimana hal ini sekaligus sebagai inspirator untuk murid-muridnya agar lebih giat belajar dan menemukan sumber informasi melalui teknologi yang berkembang. Maka guru harus mempunyai karakteristik sebagai berikut. 1. Minat baca guru harus tinggi, karena guru sebagai fasilitator, motivator, dan inspirator tentunya harus mempunyai pengetahuan yang luas. 2. Guru harus memiliki kemampuan menulis karya ilmiah. Di samping minat baca guru harus tinggi, guru juga dituntut harus memiliki kemampuan menulis karya ilmiah. Sebab dalam tugasnya, guru akan selalu memberikan macam-macam tugas kepada siswanya, seperti mereview buku, artikel, jurnal, membuat karangan pendek, dan lain-lain. Sehingga hal ini sangat menuntut guru harus mahir dalam menulis. Ketiga, guru harus kreatif dan inovatif dalam mempraktekkan model-model pembelajaran. Tuntutan pembelajaran abad 21 mengharuskan guru kreatif dan inovatif dalam mempraktekkan model-model pembelajaran, seperti dengan mengkombinasikan antara model pembelajaran dan penggunaan teknologi digital yang menambah kreativitas dan inovasi siswa. Keempat, guru harus mampu bertransformasi secara kultural. Pandangan teacher-centered pada kultur pembelajaran sebelumnya harus dapat bertransformasi ke arah student-centered, menjadikan siswa sebagai subjek belajar yang dapat berkembang dan mengkonstruksi pengetahuannya secara maksimal. Karakteristik siswa abad 21. Pada pembelajaran abad 21, siswa diharuskan memiliki karakteristik khusus sebagai berikut. 1. Berpikir kritis, memiliki kemauan dan kemampuan pemecahan masalah dan komunikasi, kreatif, kolaboratif, dan inovatif. Kedua, memiliki kemampuan dan kemauan literasi digital. Ketiga, berinisiatif yang fleksibel dan adaptif. Definisi AOTS menurut Edward dan Byers 2000.2 mengacu pada Newcomb Trace model dan berdasarkan taksonomi Bloom, Thomas, dan Litowitz 1986.26 menyatakan bahwa AOTS menunjukkan fungsi intelektual pada level yang lebih kompleks, sedangkan Janet Esther dalam review literaturnya menyatakan bahwa AOTS mencakup keterampilan belajar dan strategi belajar yang digunakan memberikan alasan, berpikir dengan kreatif dan inovatif, pengambilan keputusan, dan memecahkan masalah. HOTS sebagai model penilaian untuk pembelajaran abad 21. Model AFL berbasis HOTS ini dianggap mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif serta karakter positif peserta didik.
Model Assessment for Learning atau AFL mempunyai sistem penilaian yang mampu membiasakan, melatih, dan mengembangkan HOTS. Model Assessment for Learning atau AFL dapat diterapkan dalam pembelajaran abad 21 yang nantinya akan dapat mengembangkan HOTS dan termasuk kemampuan berpikir kritis dan kreatif serta karakter yang kuat. Mengacu pada teori AFL, HOTS dan karakteristik penilaian berbasis HOTS, maka dapat dijelaskan mengenai karakteristik Assessment for Learning atau AFL berbasis HOTS ini yaitu antara lain sebagai berikut. 1. Proses penilaiannya terintegrasi dengan proses pembelajaran dan bersifat ongoing. 2. Proses penilaiannya melibatkan 4 elemen yaitu sharing learning goal and success criteria, using effective questioning, self-assessment, and self-reflection, dan feedback. 3. Proses penilaiannya bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan HOTS, sikap dan perilaku positif peserta didik, serta untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Pembelajaran 4K menerapkan pendekatan saintifik atau pendekatan berbasis proses keilmuan. Dalam pembelajaran saintifik dilatihkan dan dikembangkan kecakapan-kecakapan yang dibutuhkan pada abad ke-21, diantaranya berpikir kritis dan penyelesaian masalah, kreativitas dan inovasi, komunikasi, serta kolaborasi dengan indikator sebagai berikut. 1. Berpikir kritis dan penyelesaian masalah dengan memberikan alasan secara efektif dengan menggunakan berbagai cara penalaran sesuai dengan situasi yang ada. Menggunakan berpikir sistem dengan cara menganalisis bagian-bagian yang saling berinteraksi satu sama lain untuk menghasilkan keseluruhan sistem yang kompleks dan holistik. Menganalisis dan menilai bukti, alasan, pernyataan, dan keyakinan secara efektif. Kedua, kreativitas dan inovasi, menggunakan beragam teknik untuk menciptakan gagasan maupun karya nyata baru. Mengembangkan, mengimplementasikan, dan mengkomunikasikan gagasan-gagasan yang baru secara efektif kepada yang lain. Membuka diri dan bersikap responsif terhadap sudut pandang yang beragam. 3. Komunikasi, menyimak secara efektif untuk mengumpulkan informasi, mengolah informasi secara efektif untuk menyampaikan maksud termasuk pengetahuan, nilai-nilai, sikap, dan niat. Keempat, kolaboratif, menunjukkan kemampuan untuk bekerja sama secara efektif dan saling menghargai, menunjukkan keluasan dan keinginan untuk menjadi orang yang suka menolong orang lain. Berbagi tanggung jawab bersama untuk pekerjaan bersama dan menghargai kontribusi individu yang dibuat oleh setiap anggota kelompok. Demikian isi presentasi kami kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan karena kesempurnaan sungguh hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.